Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmi Rizky Fanani, NIM 351 dari kelas G. Saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi Islam. Yang pertama ada falsafah dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah atau kelangsungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam Al-Quran. Dan juga ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Al-Quran dan hadis adalah batu ujian untuk menilai teori-teori ekonomi modern dan mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin ekonomi Islam. Lalu ada metodologi ekonomi Islam yang dikenal sebagai suratik proses, yakni pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran memiliki kebenaran mutlak dan didukung oleh kebenaran empiris, serta rasional yang mencakup sumber kehidupan secara komprehensif, sehingga ayat-ayat Al-Quran diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Epistemologi ekonomi Islam. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Di dalam Islam, epistemologi tidak hanya berpusat pada manusia semata. Manusia tidak dipandang sebagai makhluk mandiri dan menentukan segala-galanya, melainkan berpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, epistemologi dalam Islam meliputi contemplation atau perenungan tentang sunatullah, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran, dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Lalu ada falsafah dasar ekonomi Islam. Falsafah merupakan sebuah dasar dari sistem ekonomi yang dibangun. Dari falsafah ekonomi inilah diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan suatu kegiatan ekonomi. Falsafah fundamental dari ekonomi Islam adalah tauhid. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada sumber hukum ekonomi Islam. Dasar pembentukan garis hukum ekonomi Islam berupa yang pertama Al-Quran sebagai sumber utama. Lalu ada hadis Rasul sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Dan ada iqtihad ulil amri sebagai sumber hukum tambahan. Ketika sumber hukum tersebut merupakan tersebut merupakan kesatuan dengan urutan keutamaan, artinya tidak boleh dibalik. Lalu ada perbandingan konsep ekonomi Islam, kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Dalam indikator sifat kepemilikan, di kapitalisme, kepemilikan mutlak itu oleh manusia. Sama seperti kapitalisme, sosialisme juga seperti itu, kepemilikan mutlak oleh manusia. Sedangkan Islam, Allah adalah pemilik mutlak. Sementara hak kepemilikan manusia bersifat terbatas. Lalu ada hak kepemilikan. Di kapitalisme, manusia bebas memanfaatkannya. Begitu juga dengan sosialisme. Namun dalam Islam, pemanfaatan oleh manusia mengikuti ketentuan Allah. Lalu yang ketiga ada prioritas kepemilikan. Di kapitalisme, hak milik individu dijunjung tinggi. Sedangkan dalam sosialisme, hak milik kolektif sosial dijunjung tinggi. Namun dalam Islam, hak milik individu dan kolektif diatur dalam agama. Lalu yang keempat ada peran individu dan negara. Dalam kapitalisme, individu bebas memanfaatkan sumber daya. Di sosialisme, negara yang mengatur memanfaatkan sumber daya. Namun dalam Islam terdapat kewajiban individu masyarakat negara secara proporsional. Lalu yang kelima ada distribusi kepemilikan. Dalam kapitalisme bertumpu pada mekanisme pasar. Di sosialisme bertumpu pada peran pemerintah, dan dalam Islam sebagian diatur oleh pasar pemerintah dan langsung oleh Al-Quran. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab pemanfaatan. Di kapitalisme
pertanggungjawaban kepada diri sendiri secara ekonomis teknis belaka. Di sosialisme pun pertanggungjawaban kepada publik secara ekonomis teknis belaka. Dan di Islam pertanggungjawaban diri, publik, dan Allah dunia akhirat. Lalu ada konsep harta dan kepemilikannya dalam Islam. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.